Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau bertakhta di dalam hati pikiran kami saat ini. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang membimbing kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat dikuatkan di dalam melakukan pekerjaan kami atau mengatasi segala perkara atau pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 1 Oktober 2022 tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 27. Demikian dikatakan di sana. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara-saudara, ayat ini merupakan suatu amanah dari Allah melalui Musa kepada bangsa Tuhan, bangsa Israel dulunya, ketika bangsa ini akan melanjutkan perjalanan dari padang gurun dan memasuki yang disebut dengan tanah Kanaan atau tanah perjanjian sebagaimana yang dijanjikan Allah bagi bangsa ini. Satu hal saudara-saudara yang hendak dikatakan dalam amanah ini, bahwa hanya Allah lah yang abadi adalah tempat perlindungan bangsa ini. Ini merupakan suatu prinsip yang sangat terbesar di dalam kehidupan yang harus dilakukan bangsa ini, supaya mereka memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan memperoleh berkat-berkat Tuhan. Bahkan mereka dapat dipandang terhormat oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini juga merupakan suatu syarat yang hendak Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang abadi, dan tempat perlindungan kita, atau menjadi Allah kekuatan kita sepanjang perjalanan hidup kita, maka apapun perkara ataupun apapun kesulitan yang kita hadapi, ataupun apapun yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan mengarahkan apa yang kita inginkan itu sesuai dengan rencana dan perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menjadikan Allah itu sebagai sesuatu yang abadi untuk kita percayai dalam kehidupan kita. Jadikanlah Allah itu menjadi tempat perlindungan hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam Tuhan kita menjadi dimampukan untuk melakukan apapun. Bahkan kita dapat mengusir musuh dari kehidupan kita, yaitu kekuatan-kekuatan duniawi, kekuatan-kekuatan iblis yang selalu mengajak hidup kita untuk jauh daripada Tuhan, atau selalu kehidupan yang selalu diancam oleh beberapa hal, sehingga kita kalau tidak kuat kita akan menjadi kalah ataupun akhirnya kita diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengajak hidup kita, mari kita menjadikan Allah adalah perlindungan kita secara abadi. Marilah kita jadikan Allah sebagai kekuatan kita, menjadi gunung batu kita, bahkan yang menjadi sesuatu yang menginspirasi dalam seluruh kehidupan kita. Sebab kita tahu ketika kita menjadikan Allah kekal untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh yaitu rasa aman, kita akan merasakan kekuatan, sebab Allah yang Maha Kuasa itu adalah akan mengarahkan kepada hidup kita yang penuh kepada suatu berkat
dan penuh dengan pengharapan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Engkau menjadi kami percayai secara abadi dalam hidup kami. Biarlah kami tidak goyah atau tidak khawatir dan tidak berhati mendua untuk mempercayai Engkau. Biarlah Engkau selalu bertakhta dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi dalam hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk selalu setia di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.